Zuhud dijelaskan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Zuhud yang sesuai dengan syariat adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah. Itu zuhud. Zuhud meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Yang bermanfaat di akhirat yaitu dari harta kita yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Zuhud, saya ulangi lagi, tolong perhatikan. Zuhud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Sekarang saya contohkan harta. Ya, harta. Harta kita yang bermanfaat di akhirat, yang kita simpan atau yang kita sedekahkan? Yang kita sedekahkan. Itu yang bermanfaat di akhirat, yang kita sedekahkan. Adapun harta yang kita simpan di bank, di rumah, ya, di bawah kasur, di bawah tanah, atau perhiasan yang sekian banyak, ya, sampai berapa kilo itu perhiasannya, itu nggak manfaat. Kalau dia mati, milik dia bukan milik ahli waris. Yang milik dia kalau dia sedekahkan itu dijual. Itu saya contohkan harta. Rumah yang dia tempat tinggal aja rumah itu, tapi rumah dia ada berapa? Ada 5, 10, nggak manfaat di akhirat. Yang dia jual, dia sedekahkan, itu yang bermanfaat. Apalagi yang lain yang kita punya. Dari mobil umpamanya, kita ada kebutuhan pada mobil, betul. Paling kita butuh 1 atau 2. Tapi ada orang punya mobil sampai 5, punya motor sampai 7. Nggak manfaat, dijual, disedekahkan, diwakafkan untuk pondok-pondok salaf, pondok Ahlussunnah. Jadi kalau memang kebutuhan nggak ada masalah, digunakan itu. Jadi tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Apa aja bentuknya yang nggak bermanfaat. Makanya manusia ini sudah banyak dilalaikan oleh berbagai macam kelalaian. Maka Nabi SAW ketika membaca ayat, Nabi membaca ayat Alhaakumut Takatsur. Apa artinya Alhaakumut Takatsur? Kalian dilalaikan oleh apa? Saling memperbanyak harta. Lalai manusia ini. Lalai dari ketaatan. Lalai dari ibadah kepada Allah. Sekarang kalau lihat orang sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan dagang, sibuk dengan usaha, memperebutkan jabatan dan segala macam. Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian apa? Ziarah kubur, maksudnya kalian mati. Kemudian anak Adam berkata, mali, hartaku, hartaku. Kemudian dijawab, halaka min malika illa ma akalta fa'afnaita wa labista fa'ablaita wa tasaddaqta fa'amdaita. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Tirmidzi dan Nasai. Dikatakan kepada anak Adam berkatakan, hartaku yang sekian banyak yang dia sudah kumpulkan. Nggak ada hartamu kata Allah kecuali apa yang kau makan habis, yang kau pakai lusuh, yang kau sedekahkan itu akan sisa di akhirat. Yang kau sedekahkan itu, yang kamu infakkan itu akan ada di akhirat nanti, selama kamu ikhlas. Jadi nggak manfaat dari apa yang dikumpulkan oleh manusia kecuali apa yang dia sedekahkan, yang dia infakkan, yang dia wakafkan, yang dia bantu orang-orang fuqara masakin, yang dikeluarkan zakatnya, yang digunakan buat taat kepada Allah, itu manfaat hartanya, buat haji, buat umrah, buat menolong fuqara masakin, itu manfaat nanti di akhirat selama dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang ditumpuk-tumpuk oleh manusia nggak manfaat. Makanya zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Bukan berarti zuhud meninggalkan dunia, tidak. Tidak. Kemudian zuhud itu juga supaya dicintai oleh manusia, meninggalkan apa yang di tangan manusia. Artinya kita tidak tamak kepada yang di tangan manusia. Kita nggak boleh dengki, nggak boleh iri, dan tidak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Tuhan ingat itu. Nggak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Orang yang mengharapkan sesuatu dari manusia pasti akan kecewa. Tapi yang mengharap kepada Allah tidak akan kecewa. Kita nggak boleh minta-minta pada manusia, tidak boleh. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Jadi kita harus ingat bahwa kita ini harus berusaha bagaimana kita hidup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, cukup. Jangan minta-minta pada manusia. Tidak boleh, hukumnya haram. Jangan mengharap pada manusia, jangan. Makanya orang yang mulia itu orang yang bangun di tengah malam, sholat malam, dan dia tidak minta-minta pada manusia.
Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW. Datang kemudian mengatakan, yang hadis ini untuk kita semuanya. Kata Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits sahih. Kata Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa istighna'uhu wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, kamu pasti akan mati. Cintailah orang yang kau cintai, kamu akan berpisah dengan dia. Beramallah sesuka kamu, kamu pasti akan dibalas oleh Allah. Yang keempat, ketahuilah sesungguhnya mulianya seorang mukmin dengan dia bangun tengah malam, salat tahajud. Dan mulianya dia tidak minta-minta pada manusia. Dia mulia, nggak minta-minta pada manusia, nggak mengharap sesuatu dari manusia. Hadis ini hasan dan dihasankan oleh Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majma'uz Zawaid dan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Selanjutnya, jadi orang mukmin nggak boleh terpedaya dengan dunia, nggak boleh tertipu dengan dunia. Dan Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan Allah akan menyempurnakan ganjaran kami pada hari kiamat. Barang siapa dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah juga berfirman dalam surah Fatir, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi yang wajib diingat bahwa dunia bukanlah tujuan hidup, akan tapi sebagai sarana dan ladang untuk melakukan amal-amal soleh, bukan sebagai tujuan. Tujuan hidup seorang mukmin adalah akhirat. Tujuan hidup seorang mukmin adalah sorga. Tujuan hidup seorang mukmin adalah akhirat dan tujuan hidup seorang mukmin adalah sorga. Yang ketiga, supaya kita efisien waktu kita dan kita betul manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, selalu ingat kepada kematian. Ingat kepada mati. Sebab Nabi SAW bersabda, akthiru dzikra hadhimil ladzat. Akthiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hadis ini hasan sahih dari Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Nasa'i. Nabi juga pernah ditanya oleh seorang laki-laki Ansar. Antum lihat hadisnya di halaman 98. Hadisnya di halaman 98. Nabi tanya oleh seorang Ansar, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Faqala ahsanum khuluqa. Qala fa ayyul mu'minina akyas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama? Rasulullah menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Orang tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Orang mukmin yang paling pintar, yang paling jenius siapa? Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Antum lihat di sini. Dua sahabat ini bertanya tentang pertanyaan yang penting sekali buat kita semuanya. Yang pertama ditanya, orang mukmin yang paling utama. Orang mukmin yang paling utama, ahsanum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan. Bukan. Yang paling besar rumahnya,
paling bagus kedudukan, bukan. Orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dia baik akhlaknya kepada Allah, dia baik akhlaknya kepada manusia, dia baik akhlaknya kepada orang tuanya, dia baik akhlaknya kepada istri dan anaknya, dia baik akhlaknya kepada tetangganya, dan dia baik akhlaknya kepada manusia. Ahsanul khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Makanya yang paling berat timbangan pada hari kiamat akhlak yang mulia. Makanya kita harus berusaha bagaimana dari kajian-kajian kita bertambah baik akhlak kita, bertambah baik akhlak kita. Kemudian yang kedua yang ditanya, orang mukmin yang pintar, orang mukmin yang cerdas, orang mukmin yang jenius yang bagaimana? Disebutkan oleh Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Yaitu orang yang paling banyak mengingat mati. Dan juga orang-orang yang paling baik mempersiapkan tentang apa yang ada sesudah mati. Ini orang pintar, ulaikal aqyas. Jadi orang pintar, orang cerdas, orang yang ingat kepada kematian. Jadi bukan orang pintar itu ya yang punya kedudukan, punya jabatan, punya harta yang banyak, punya titel yang banyak, bukan. Orang yang pintar menurut Nabi SAW adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Ini yang seperti ini nih, istilah-istilah yang ada dalam Quran atau sunnah Nabi yang sahih, itu yang harus kita pakai. Seperti tadi, tentang orang yang sukses. Kalau menurut Al-Quran orang yang sukses itu yang bagaimana? Yang sukses yang bagaimana? Yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Itu sukses. Jadi kita harus tahu bagaimana istilah yang di Quran dan sunnah. Nabi menyebutkan tentang orang pintar, orang yang banyak ingat mati. Bukan orang yang sibuk dengan dunia. Bukan yang banyak hartanya, banyak kedudukannya, bukan. Tapi dia adalah orang yang banyak ingat mati dan banyak mempersiapkan, atau dia baik persiapannya untuk kematian. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, kita wajib untuk selalu mengingat kepada kematian. Nabi menyebutkan demikian. Tentunya kita mengingat kematian bukan hanya ingat mati aja, tapi juga kita ingat tentang orang-orang yang dicabut nyawanya. Antum bisa lihat. Mungkin antum pernah menghadapi atau pernah dengar ada orang-orang yang baik, orang yang soleh, ada orang-orang yang toleh, yang tidak baik. Antum bisa lihat. Kalau orang-orang yang zalim, menurut nas Al-Quran, itu dipukul oleh malaikat mukanya mereka. Ketika dicabut nyawanya, dipukul oleh malaikat. Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran tentang mereka. Beda dengan orang-orang yang baik, yang memang dia taat kepada Allah, dipanggil dengan baik. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, disuruh keluar dari jasadnya dengan tenang. Tidak seperti orang-orang yang berbuat kezaliman, orang berbuat maksiat. Kita harus ingat tuh tentang orang-orang yang akan meninggal dunia. Kita ingat bagaimana keadaan mereka. Pasti kita pun akan seperti dia. Kemudian juga untuk ingat mati, kita juga harus ingat tentang apa yang terjadi di kubur. Seperti apa? Seperti pertanyaan kubur. Kita harus tahu kita. Kita juga harus mengetahui tentang nikmat dan azab kubur. Ini hak, ini benar. Azabul qabri hakun, kata Nabi. Azab kubur itu hak. Kita wajib mengimani tentang adanya nikmat kubur dan azab kubur. Dan manusia akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir tentang Allah, tentang Rasulnya, dan tentang agama. Ini akan ditanya oleh Allah. Jadi malaikat mungkar nakir akan menanyakan tentang siapa aja yang masuk ke liang kubur, ditanya. Ketika berada di alam barzah itu ditanya tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agama Islam ini. Maka kita harus ingat itu. Dan kita harus ingat bahwa kubur ini, kalau seandainya orang itu baik, dia selamat, maka yang sesudahnya dia baik, selamat. Tapi kalau dia sudah mengalami kesulitan, dia bisa menjawab pertanyaan, sesudahnya lebih berat lagi. Nabi bersabda, innal qabra awwalu manazil akhirah,
fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad minhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hasan di sini kata Nabi, kata Nabi SAW, sesungguhnya kubur ini merupakan awal persinggahan menuju akhirat. Apabila seorang itu selamat, maka sesudahnya lebih mudah. Tapi kalau dia tidak selamat di kubur itu, maka yang sesudahnya lebih keras lagi siksaannya. Berat. Siksaan kubur itu berat sekali, azab kubur. Dan azab kubur akan terkena kepada ruh dan jasad. Ini riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi juga berkata, "Ma ra'aitu mandaran qatt illa wal qabru afdha minhu." Tidak aku melihat pemandangan sama sekali yang lebih mengerikan, lebih menakutkan, kecuali kubur itu lebih menakutkan. Jadi kalau ada orang pernah melihat pemandangan yang menakutkan, kubur itu lebih menakutkan. Nabi SAW pernah menguburkan mayat seorang sahabat bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian setelah dikuburkan mayat itu, Nabi SAW duduk memberikan nasihat kepada para sahabat. Sebentar aja, gak lama. Kemudian Nabi berkata, sambil menangis, air matanya membasahi tanah. Apa kata Nabi? Limithli hadza fa'iddu. Limithli hadza fa'iddu. Yang seperti ini kalian persiapkan diri kalian, kata Nabi. Yang seperti ini, kata Nabi, persiapkan diri kalian. Kalian pasti akan mati. Kalian sudah siap belum dengan amal-amal saleh? Hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Limithli hadza fa'iddu. Yang seperti ini kalian. Nabi nangis ketika menguburkan seorang sahabat di depan para sahabat yang lain, dan Nabi ingatkan bahwa kalian ini pasti akan mati. Apa yang kalian sudah persiapkan tentang kehidupan akhirat nanti? Kemudian ikhwan fillah, nasakumullah, kita juga harus berusaha bagaimana kita supaya kematian kita, karena kematian pasti akan datang, dan kita ingin matinya dalam keadaan husnul khatimah. Kita nggak ingin su'ul khatimah. Makanya supaya kita bisa husnul khatimah, diantara yang perlu antum amalkan, antum catat, nggak ada di buku ini. Kita semua ingin matinya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, karena seluruhnya apa yang kita lakukan itu yang paling penting akhirnya. Bagaimana akhirnya? Sebab Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada apa? Akhirnya baik atau tidak dia. Makanya untuk bisa mencapai husnul khatimah, yang pertama takut kepada Allah. Dan itu nanti masuk poin yang keempat. Untuk bisa mengefisienkan waktu, kita harus takut kepada Allah SWT. Yang kedua, taubat dari semua dosa dan maksiat. Taubat dari semua dosa dan maksiat. Dan taubat ini harus segera, nggak boleh ditunda. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya wahai yang beriman, agar kalian menjadi orang yang sukses. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang ikhlas. Taubat yang tidak diulangi lagi perbuatan dosa. Segera, kata Imam Ibnu Qayyim, taubat itu merupakan awal perjalanan seorang mukmin, pertengahan dan akhir. Jadi kita harus segera taubat. Itu disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kemudian yang ketiga berdoa agar kita ditetapkan di atas kebenaran. Dan juga ditetapkan dalam melakukan amal-amal saleh. Ditetapkan di atas kebenaran dan ditetapkan dalam melakukan amal-amal saleh.
Seperti doa Nabi yang terbanyak, Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Itu yang paling banyak Nabi berdoa. Atau ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu, atas taat kepadamu. Tetapkan hatiku untuk taat kepadamu. Itu minta kepada Allah agar ditetapkan hati kita di atas kebenaran dan juga di atas amal-amal soleh. Yang keempat, kisarul amal. Kisarul amal artinya pendek angan-angan. Pendek angan-angan, jangan panjang angan-angan, pendek angan-angan. Sebab orang kafir itu panjang angan-angan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hijr, dan sudah kita baca ayatnya, ayat 3 tentang orang kafir, darhum yaqulu yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Amal bukan amal, bukan amal. Pakai hamzah amal. Biarkan mereka makan dan bersenang-senang, wa yulhihimul amal. Mereka dilalaikan oleh apa? Panjang angan-angan. Fasawfa ya'lamun, dan mereka akan tahu tentang akibatnya. Dan ingat bahwa setiap kita pun kadang-kadang punya panjang angan-angan semua. Kata Nabi SAW, la yazalu qalbul kabiri syabban fitnataini fi hubbi dunya wa tulil amal. Kata Nabi, senantiasa hati orang yang sudah tua itu tetap muda dalam dua perkara. Orang yang sudah tua tetap muda hatinya dengan dua perkara. Yang pertama hubbud dunia, cinta dunia. Yang kedua tulul amal. Tulul amal, panjang angan-angan. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi manusia semuanya ini, muslim maupun kafir, seperti itu. Nabi bicara soal orang Islam ini. Kalau orang kafir sudah dari awal sudah mereka seperti itu. Kita wajib ingat bahwa jangan sampai kita cinta kepada dunia. Sebab orang yang sudah tua itu tetap muda dengan cinta pada dunia. Terus dia ingin harta, ingin benda, ingin segala macam sudah. Yang kedua panjang angan-angan. Padahal sudah mau masuk liang kubur, sudah dikit lagi mau mati, tetap dia masih terus saja suruh beli ini, segala macam sudah dia beli. Padahal dia sudah mau mati. Bukan dia persiapkan dirinya buat taubat kepada Allah, amal-amal soleh, enggak dia. Makanya hati-hati kita, jangan panjang angan-angan. Kemudian yang kelima yaitu menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau tadi yang kedua taubat, kalau yang kedua tadi taubat, yang kelima yaitu kita harus menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita terus menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Kalau kita terbiasa dalam perbuatan dosa, bukan mustahil orang itu nanti akan mati dalam keadaan berbuat dosa. Betapa banyak orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa. Ada yang mati dalam keadaan minum khamar, ada yang mati ketika berzina, ada yang mati ketika dia meninggalkan sholat, ada yang mati ketika dia mengambil harta orang lain, ada yang mati ketika dia korupsi, ada yang mati dalam keadaan berbuat maksiat dan yang lainnya. Maka itu hati-hati, jauhkan perbuatan dosa dan maksiat, jangan dianggap remeh. Karena semua dosa dan maksiat semuanya adalah penyakit. Antum bisa baca bukunya Ibnu Qayyim, Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Yang keenam, as-sabru al-masaib. Yang keenam, kalau kita ingin husnul khatimah, kita sabar atas musibah. Sabar atas musibah. Musibah ini banyak. Penyakit, kematian, kehilangan harta, kurangnya buah-buahan, dan yang lainnya. Kita wajib sabar. Dan banyak orang gak sabar. Ketika dia gak sabar, mati dalam keadaan tidak sabar dia. Kalau antum lihat penyakit yang Allah berikan kepada manusia, sebentar, sehat, senang, dari mulai dia lahir sampai dia umur 20 atau 30 atau 40. Sakit,
paling berapa hari. Sakit paling berapa pekan. Sakit mungkin setahun atau 2 tahun. Tapi nikmat yang banyak itu dia lupa dengan nikmat yang sekian banyak. Sakit cuma sebentar. Tapi nikmat yang paling banyak nikmat. Dan ini pun dengan penyakit yang Allah berikan, Allah sangat sayang kepada hamba. Dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya, dan dengan itu Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kalau dia sabar, dia redo. Tapi banyak orang yang gak sabar dan tidak redo. Sehingga apa? Dalam keadaan dia gak sabar dengan penyakitnya, ada yang bunuh diri, ada yang datang ke dukun, ada yang datang ke kubur-kubur keramat supaya minta disembuhkan. Akhirnya mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah SWT. Dosa besar yang paling besar yang dilakukan. Akhirnya apa? Su'ul khatimah. Akhir kehidupan yang jelek. Makanya harus sabar gitu. Kemudian yang ketujuh, husnul dzan. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib untuk husnul dzan kepada Allah SWT. Yaitu diantara cara-cara untuk mendapatkan husnul khatimah. Selanjutnya, kita harus takut kepada Allah untuk bisa efisien terhadap waktu ini. Takut kepada Allah, kemudian muhasabah, introspeksi pada diri kita. Kita harus introspeksi terus, apa dari yang sudah kita laksanakan yang wajib, apa yang kita lalaikan. Introspeksi. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan setiap jiwa tentang apa yang dia sudah persiapkan. Untuk apa? Untuk hari akhirat. Apa yang dipersiapkan? Bertakwalah kepada Allah dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kita harus muhasabah. Kemudian yang keenam, berdoa kepada Allah. Selalu berdoa agar Allah memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita kemudahan. Dan saya sebutkan di sini, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengatur waktu, mudah untuk tunduk kepada Allah, agar lisan kita jujur, anggota tubuh kita khusyuk, dan diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjaga waktu. Doa kepada Allah siang dan malam. Kemudian yang ketujuh, memupuk semangat yang tinggi. Dan doa ini penting, doa ini manfaat ya. Jadi kita harus berdoa dan Allah menyuruh kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoakan kepada aku akan kabulkan doa kalian. Makanya kalau kita belum bisa mengatur waktu, doa kepada Allah agar kita bisa mengatur waktu. Tinggal antum berusaha untuk mengatur waktu itu dengan sebaik-baiknya setiap hari. Robah pola hidup kita, harus kita robah. Kemudian memupuk semangat yang tinggi. Seorang mukmin itu harus semangat tinggi dalam berbuat kebajikan. Enggak boleh lemah, enggak boleh malas, enggak boleh futur. Seorang mukmin enggak boleh lemas. Seorang mukmin enggak boleh malas, enggak boleh lemah, enggak boleh futur. Perhatikan itu. Kadang-kadang dia lemah, enggak semangat. Ini faktornya karena kurang keikhlasan dia kepada Allah. Faktornya karena kurang ikhlas. Dan kurang dia menuntut ilmu syar'i. Dan juga kurang mengamalkan ilmu syar'i. Maka dia harus semangat. Orang mukmin harus semangat. Dan berlomba-lomba dalam kebajikan. Gak boleh dia lemah. Terus. Dia harus berusaha yang terbaik. Kalau dia mencari nafkah, dia semangat. Dagang semangat. Kenapa untuk ngaji gak semangat? Kenapa nuntut ilmu gak semangat? Kenapa baca Quran gak semangat? Kenapa melakukan amal soleh gak semangat? Kenapa bersedekah gak semangat? Kenapa berbuat baik kepada orang tua gak semangat? Kenapa bangun malam gak semangat? Kenapa? Berarti semua amal-amal soleh. Antum lihat sini. Para nabi dan para rasul yang mereka sudah dijamin dengan sorga, mereka nggak berpangku tangan. Saya sudah dapat jaminan sorga, udah cukup, udah nggak perlu lagi beramal soleh. Tidak. Hatta Nabi Muhammad SAW terus melakukan amal-amal soleh. Nabi-nabi, antum lihat di sini di dalam surah Al-Anbiya ayat 90, mereka semangat. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi dan para rasul bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada kami
pada waktu mereka berdoa pada kami dalam keadaan takut dan harap, dan mereka khusyuk pada kami. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang semangat dalam berbuat kebajikan. Dan Nabi juga bersabda SAW, Inna Allah Ta'ala karimun yuhibbul karam wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yakrahu sifsafaha. Allah itu karim, Allah itu mulia. Allah mencintai orang yang karim, yang dermawan. Allah mencintai akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia, dan Allah membenci perkara-perkara yang rendah dan hina. Hadis ini sahih, ya Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Jadi Allah itu karim, dermawan. Allah mencintai orang-orang yang dermawan. Allah juga mencintai akhlak yang mulia, yang tinggi. Dan Allah membenci akhlak yang rendah. Kalau kita lemah, malas, ini akhlak yang rendah. Lemah, nggak semangat, malas, ini akhlak yang rendah. Allah mencintai akhlak yang mulia. Dan Allah tidak suka kepada akhlak yang rendah. Kita harus bersemangat dalam kita menuntut ilmu, semangat dalam menggunakan waktu kita untuk melakukan amal saleh. Jangan lemah kita. Nabi juga bersabda SAW, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dua-duanya ada kebaikan. Masalah imannya. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jaz, jangan lemah. Jadi kita harus punya kemauan yang keras dan minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Kemudian saya sebutkan di sini diantaranya kita harus banyak membaca Al-Quran, baca hadis Nabi, membaca kisah orang-orang yang soleh. Kemudian juga berdoa kepada Allah. Kemudian juga membaca dan mengingat tentang keadaan hari kiamat, surga, neraka. Kemudian melaksanakan ketaatan dan sabar, istiqomah, dan selalu berpikir untuk yang bermanfaat. Jadi ikhwan fillah, ini antum perhatikan. Jadi kita harus ingat bahwa waktu itu cepat berlalu. Kita betul-betul harus kita gunakan waktu ini. Antum lihat ya, tentang ciri dari waktu di halaman 108. Halaman 108 sampai halaman 111. Jadi waktu itu punya ciri dia paling berharga. Lebih berharga dari emas dan perak waktu ini. Kemudian waktu itu sangat terbatas. Waktu itu cepat berlalu dan tidak akan kembali. Dan waktu itu berlalunya dengan cepat. Makanya betul-betul kita harus gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Enggak boleh kita sia-siakan. Makanya disebutkan oleh Yahya bin Hubairah Al-Baghdadi, kata beliau, al-waqtu anfasu ma'unita bihifdhihi wa arahu ashal ma'alaika yadhi'u. Waktulah yang paling berharga untuk engkau jaga, dan aku melihat waktu itulah yang paling mudah hilang dari dirimu. Jadi waktu ini kita harus jaga betul-betul. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, kita juga usahakan meninggalkan majelis-majelis yang tidak ada manfaatnya. Ya, apakah itu telepon, SMS, ngobrol, majelis, atau apa saja, pekerjaan yang tidak manfaat, tinggalkan. Kita harus tinggalkan semuanya. Sebab Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi majelis yang enggak bermanfaat tinggalkan. Kemudian jangan tunda-tunda. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita lakukan. Jangan ditunda. Makanya ikhwani fiddin, azakumullah, kita berusaha bagaimana memperbaiki keadaan kita. Antum lihat bab yang ke-6 yang terakhir yang saya akan bahas, yaitu tentang bagaimana kita memperbaiki keadaan kita. Jadi kita memperbaiki masa lalu dan masa yang akan datang. Ini saya ambil dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Antum lihat bab yang ke-6. Jadi waktu yang telah lalu diperbaiki dengan cara apa? Dengan menyesal, dengan bertaubat, dengan istighfar. Saya ulangi, waktu kita diberikan oleh Allah, kata para ulama, cuma 3 hari atau 3 waktu.
Waktu yang lalu, yang sekarang akan datang. Waktu yang lalu, kita ini semua sama. Waktu yang lalu, saya, antum, kemudian para penguasa, para raja, orang kaya, pejabat, sama semuanya. Semuanya sama. Waktu yang lalu, kita sudah banyak berbuat dosa dan maksiat. Saya dan antum sama. Waktu yang lalu itu. Banyak kita sia-siakan waktu kita. Dengan perbuatan yang dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Nah sekarang bagaimana? Kita introspeksi, kita taubat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Kita menyesali semuanya. Kemudian yang kedua, waktu yang akan datang. Yang akan datang diperbaiki dengan mencegah dia perbuatan dosa. Itu yang akan datang. Jadi waktu yang lalu dengan bertobat, yang akan datang dengan kita mempersiapkan diri jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Tapi yang akan datang belum tentu kita dapat. Yang akan datang, yang besok belum tentu kita hidup. Maka yang paling penting sekarang waktu yang kapan? Yang sekarang ini, yang hari ini kita kerjakan. Itu yang manfaat. Kita perbaiki dengan melakukan amal soleh. Tinggal kita atur waktu kita. Jadi antum berusaha hari-hari ini melakukan bekal. Antum atur. Antum bikin jadwal sendiri. Ini bagaimana mengefisien waktu. Antum jadwal dari mulai subuh antum bangun atau sebelum subuh. Antum bangun jam 3 atau jam 4. Atur. Jam 4 antum bangun, sholat tahajud, sholat witir. Kemudian istighfar. Minta ampun kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfir. Waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Kemudian sholat subuh berjamaah. Karena laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Kemudian zikir pada subuh. Zikir pada sholat. Kemudian zikir pagi. Kalau bisa kita ada waktu lagi sampai syuruk. Kalau nggak bisa, pulang baca Quran sedikit. Berapa ayat baca Quran. Kita harus punya target. Kita menghatamkan Quran dalam sepekan 30 juz. Atau 2 pekan. Atau sebulan. Pokoknya target kita sebulan hatam. Berarti 1 hari berapa juz? 1 juz. Ada target kita. Pagi berapa lembar, siang berapa lembar, atau sore atau malam berapa lembar. Ada target. Kemudian setelah itu kita waktu makan, waktu mandi, kemudian kerja atau dagang atau sebagai penuntut ilmu, antum masuk ke sekolah, kelas. Itu apa yang kita baca? Yang di rumah ibu-ibu, apalagi setelah suaminya makan, sarapan, pergi, anak sekolah pergi, apa yang dilakukan di rumah? Ada buku yang bisa dibaca, ada bisa baca Al-Quran. Tinggal atur waktu. Kalau masih ada anak kecil, ya umumnya dia bermain, tinggal kita lihat permainan dia. Kalau dia tidur, kita bisa gunakan waktunya untuk baca. Baca bisa semuanya. Semua orang bisa, tergantung bisa ngatur waktu atau tidak. Jadi waktu pagi apa yang dikerjakan, waktu siang apa yang dikerjakan. Ketika kita masuk kelas, guru nggak ada, apa yang kita baca. Ketika menunggu ustadz, apa yang kita baca. Ketika menunggu pekerjaan, apa yang kita baca. Ketika kita di bis, menunggu kereta, apa yang kita baca. Zikir apa yang kita lakukan, zikir kepada Allah SWT. Waktu itu bisa kita atur. Kita yang ngatur waktu itu. Kemudian siang apa yang kita lakukan. Kemudian sore setelah sholat asar kita zikir pada sholat. Kemudian zikir sore kita baca. Kemudian kita murajaah sedikit bacaan Quran kita. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Bantu istri, bantu orang tua. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Pada maghrib baca Quran sampai isya. Jangan nyalakan HP sudah. Matikan semua HP itu. Maghrib sampai isya baca. Antum baca, istri antum baca, anak antum baca. Kemudian makan sama-sama, jangan masing-masing, makan sama-sama. Dengan istri dan anak harus kumpul sama-sama. Kemudian pada isya apa yang kita lakukan lagi? Terus sampai menjelang tidur, zikir apa yang kita baca menjelang tidur. Jadi ada target kita. Sehari berapa buku yang kita baca, atau sehari berapa lembar yang kita baca. Quran juga. Jadi tinggal kita bikin jadwal untuk kita. Orang lain nggak perlu tahu. Kalau itu kita gunakan, insya Allah kita sukses. Dan banyak yang bisa kita lakukan. Begitu juga amal-amal soleh yang kita bisa lakukan setiap hari, setiap pekan, apa yang kita lakukan. Dan jangan tinggalkan untuk selalu mengerjakan sholat pada waktunya dengan berjamaah. Itu perhatikan itu. Jangan lupakan zikir pagi dan sore dan zikir-zikir yang umum. Jangan lupakan juga untuk berbuat baik pada orang tua. Ingat itu. Setiap hari mesti ketemu dengan orang tua. Kalau orang tua kita jauh, kita telepon. Setiap pekan.
Datangi orang tua. Kalau jauh juga luar kota, usahakan setiap 2 pekan atau sebulan sekali datangi orang tua. Berbuat baik. Karena itu jalan menuju surga. Berbuat baik orang tua. Perhatikan, seorang istri dia wajib taat kepada suaminya. Apa yang dia harus lakukan untuk menyenangkan suaminya? Mengurus anaknya, wajib. Tapi nggak boleh ditinggalkan untuk ngaji, nuntut ilmu, tinggal diatur waktunya. Insya Allah kalau antum gunakan waktu itu sebaik-baiknya, akan sukses. Tapi yang harus antum ingat, jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Jangan berbuat dosa maksiat. Dan jangan menunda-nunda pekerjaan. Jangan berbuat dosa maksiat dan jangan menunda pekerjaan. Yang bisa kita kerjakan sekarang kerjakan, jangan ditunda. Dan juga jangan sekali-kali bawa pekerjaan kantor ke rumah, jangan. Yang apa yang di kantor kerjakan di kantor, selesaikan semua di kantor, jangan dibawa ke rumah. Karena di rumah ada pekerjaan yang wajib kita kerjakan. Untuk istri kita, anak kita, dan untuk kita juga. Pekerjaan yang harus kita lakukan. Coba antum atur, antum merubah, ini untuk semuanya. Termasuk juga para penuntut ilmu, bukan hanya orang awam. Antum penuntut ilmu, para dai, para ustadz, banyak para ustadz juga nggak bisa ngatur waktunya. Sehingga habis waktunya bertahun-tahun cuma ngomong aja, ceramah aja di mana-mana, nunggu panggilan, nggak boleh. Dia harus baca dan melakukan amal-amal soleh, berjihad dengan dirinya, dengan hartanya, dan banyak yang harus dilakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Bukan hanya ceramah aja, didik umat dengan tauhid kepada Allah, didik umat ini, ajarkan mereka yang benar. Bukan sekedar gimana panggilan orang ceramah, Ustadz nanti ngisinya ini. Kok mau diatur sama orang kaya demikian? Suruh ngisi ini mau? Jangan. Antum isi tauhid kepada mereka. Isi mereka tentang akidah yang benar, pemahaman yang benar sampai mereka paham. Jelaskan mereka pasti akan mati dan kembali kepada Allah yang ditanya pertama kali tentang tauhid oleh Allah Taala. Ingatkan mereka. Dan kita semua pasti akan kembali. Dan kita wajib taubat kepada Allah atas semua dosa. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji manfaat dan dapat kita amalkan. Nanti antum baca juga tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan, antum jawab sendiri ini. Ya, nanti semuanya baca dan jawab sendiri di halaman 137, bab yang ke-7. Coba antum tanya kepada diri antum sudah laksanakan belum ini? Pertanyaan-pertanyaannya, keseharian seorang muslim yang laki dan perempuan. Ya. Saya pikir cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kalau saya bekerja dari pagi sampai malam? Kan ukuran kerja 8 jam. Tinggal kita berusaha bagaimana menjelaskan bahwa saya nggak mampu untuk kerja sampai malam. Tetap kita wajib kerja. Tapi jelaskan bahwa fisik kita nggak mampu. Karena fisik kita juga terbatas. Khawatir nanti saya sakit. Jelaskan kepada atasan itu. Dan juga saya punya kewajiban untuk menuntut ilmu, untuk istri, untuk anak. Jelaskan. Jadi jangan sampai habis waktu kita buat kerja. Seperti yang kita lihat banyak kaum muslimin habis waktu untuk kerja. Berangkat pagi, pada subuh, pulangnya malam. Jam 10 malam atau jam 11 malam. Habis waktu. Setiap hari demikian. Bagaimana Ustaz? Saya bertaubat kepada Allah. Karena semua dosa sudah saya lakukan. La haula wa la quwata illa billah. Ya taubat kepada Allah. Kalau antum pernah berbuat dosa macam-macam, taubat kepada Allah. Jangan cerita pada orang. Perhatikan itu. Jangan ceritakan pada orang antum pernah berbuat begini, jangan. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Perbaiki, antum belajar lagi, cari majelis ilmu yang diajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Antum bertaubat kepada Allah dan kerjakan sholat. Yang dulu ditinggalkan, kerjakan sholat. Yang 5 waktu. Ditambah dengan sholat-sholat sunat. Kemudian berbuat baik pada orang tua. Sebab itu akan menghapuskan dosa kita. Kemudian kalau kita punya uang, kita menunaikan ibadah haji, umrah, juga menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian banyakkan sedekah, banyakkan infak, itu juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Terus taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan jaga taubat itu jangan sampai kita berbuat lagi perbuatan dosa maksiat. Syaratnya taubat itu 3. Yang pertama yaitu kita meninggalkan semua perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua kita menyesal. Yang ketiga, kita berkemauan keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Yang keempat, apabila berkaitan dengan hak manusia, kita kembalikan hak manusia itu. Bagaimana kalau ada seorang yang mempunyai sifat pemalas? Ya harus robah. Kalau orang udah tahu bahwa dia pemalas, ya robah. Jangan malas lagi. Karena Nabi berlindung kepada Allah dari sifat apa? Sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha
wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat lemah, malas, bakhil, dan sifat penakut. Kemudian umur tua, umur pikun. Aku berlindung pada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku takwaannya. Bersihkan hatiku, hanya Engkau lah ya Allah yang dapat membersihkan. Engkau lah penolongnya dan Engkau lah pelindungnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis sahih riwayat Muslim dan Nasai, Anda bisa lihat dalam buku doa dan wirid. Jadi kalau orang malas, dia harus rubah. Bagaimana kalau di tempat kerja kita ada waktu yang luang? Boleh nggak kita gunakan untuk baca buku atau tafsir Quran? Ya gunakan waktu yang luang. Yang penting kerjaan kita kerjakan dan selesai kerjaan itu dengan baik. Tetap kerjaan itu kita kerjakan dengan selesai. Nah, cuma kan ada waktu kerja itu yang luang kita bisa gunakan. Digunakan buat baca buku yang bermanfaat, baca tafsir Al-Quran, baca Al-Quran. Jadi harus digunakan sebaik-baiknya. Jangan ada yang kosong. Tapi kerjaan kita tetap harus kita kerjakan. Bagaimana kalau ada orang tua yang dia sudah umur 50 tahun belum sholat? Tadi saya sudah sebutkan kalau Allah sudah kasih uzur kepada dia 40 tahun. Mesti berubah dia. Tapi belum berubah juga. Tetap aja kita berusaha untuk mengingatkan dia dengan kematian, ingatkan dia dengan azab kubur, ingatkan dia dengan azab neraka yang sangat pedih. Karena apa? Dakwah itu ada busyra dan ada inzar. Dakwah itu ada memberikan kabar gembira dan juga memberikan ancaman. Dua, harus ada itu. Para nabi dan para rasul alaihi wasallam, dia selalu melakukan dakwah itu dengan memberikan kabar gembira. Yang kedua yaitu mengancam. Bagaimana kalau saya ingin berangkat haji dengan ibu saya dan istri saya, kemudian saya kerja keras supaya kita bisa berangkat haji. Ya artinya kerja sekedarnya aja, tetap kerja yang dapat menghasilkan uang. Tapi bukan berarti kemudian kita terus waktu kita habis sampai malam. Ada orang yang seperti itu. Ini bagus ya, niatnya haji, niatnya umroh bagus. Tapi habis waktu dia yang dia nggak tahu. Apakah dia pasti akan hidup atau dia mati? Betapa banyak orang-orang yang kerja paksa, ujung-ujungnya mati. Akhirnya nggak bisa berangkat juga dia. Atau kemudian dia paksa punya usaha. Karena kan dia ingin cepat dapat uang. Ya sudah punya usaha dikasih sama Allah nih. Ini ada ruko, ada toko, alhamdulillah maju. Dia bisa biayai orang tuanya, istrinya, anaknya, bisa nolong keponakannya, dia bisa membantu dakwah. Ini syukur kepada Allah. Tapi karena nafsu, saya pengen haji, akhirnya bikin lagi, kontrak lagi ruko yang lain. Akhirnya timbulnya apa? Banyak utang. Tadi nggak punya utang, jadi punya utang. Akhirnya berangkat haji nggak bisa berangkat haji. Untuk bayar apa? Bayar utang. Dan ini banyak yang terjadi seperti ini. Yang tadi Allah udah kasih cukup buat dia, tapi karena nafsu ini, hubud dunia, sehingga dia punya usaha yang lain, buka lagi cabang, yang tadi sudah cukup, sekarang habis uangnya untuk bayar utang. Dan utangnya kalau dihitung, belum kebayar sampai dia mati. Rugi yang seperti itu. Kita hidup, yang terbaik gak punya utang. Karena hutang itu berat sekali hutang itu. Nabi aja nggak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Nabi nggak mau. Bahkan orang yang mati syahid nggak berhak masuk surga kalau utangnya belum dibayar. Kata Nabi SAW, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua orang yang mati syahid kecuali utang. Sampai dibayarkan utangnya. Dan kita pun tergantung diri kita, ruh kita tergantung utang. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidain hatta yuqdan. Ruh seorang mukmin tergantung dari utangnya sampai dibayarkan utangnya. Kalau yang pertama tadi, bahwa diampunkan semua dosa yang mati kecuali utang, hadis sahih riwayat Muslim. Yang kedua tadi riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Kalau tadi disebutkan tentang musik itu haram dan semuanya. Bagaimana kalau rebana?
Rebana boleh digunakan pada waktu pernikahan dan pada waktu Idul Fitri, Idul Adha, bukan setiap hari. Rebana boleh. Nabi juga pakai duf. Kata Nabi, faslu bainal halal wal haram darbud duf, kata Nabi. Perbedaan antara halal dengan haram memukul duf, rebana itu pada waktu pernikahan. Ya, bagaimana kalau kita ingin nuntut ilmu setiap pekan, tapi istri dan anak-anak minta jalan-jalan, ya cari waktu yang lain. Jadi waktu ngaji jangan diganggu. Sabtu waktu ngaji, Ahad waktu ngaji jangan diganggu. Tinggal jalan-jalan, cari waktu libur yang lain. Artinya juga nggak setiap pekan, harus demikian. Kalau mau ya jalan-jalannya untuk ngaji sekalian. Ya semuanya dapat, jalan-jalan dapat, yang ngaji. Tapi niatnya yang pokok ngaji, niatnya. Oh, ada juga yang datang ke JIC ini niatnya jalan-jalan, ya, niatnya ngaji. Jadi yang pokok niatnya ngaji. Bagaimana kalau seorang itu imannya sedang turun? Ya dia kembali kepada Allah. Kalau dia tahu imannya sedang turun, dia kembali kepada Allah. Dia taubat kepada Allah atas perbuatan, diperbarui imannya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia meyakini tauhidnya lagi, la ilaha illallah yang dia ucapkan itu. Harus memberikan motivasi kalimat Allah yang dia ucapkan, memberikan semangat bagi dia untuk terus melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Jadi iman itu terkadang turun, wajar. Itu sebagai manusia terkadang iman turun. Bukan hanya kita, atas sahabat juga demikian. Tapi Nabi mengingatkan, fas'alullah ta'ala ayyujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah agar Allah memperbarui iman kalian lagi. Bolehkah seorang membaca zikir pagi di rumah, tidak di masjid? Boleh. Boleh. Zikir pagi itu dibaca di masjid, di jalan, di rumah, di kereta, di pesawat, di mana aja boleh. Yang penting kita bacanya waktu pagi. Seperti orang yang dia mau berangkat ba'da subuh, habis sholat subuh dia harus naik pesawat. Jadi pesawat dia baca zikir itu. Atau dia harus jalan ke tempat pekerjaan karena dia harus ngejar bis umpamanya. Ya sambil jalan dia baca atau di bis. Jadi itu bisa dilakukan di mana aja. Yang penting dibaca zikir itu, jangan dia lupa kepada Allah SWT. Bagaimana doa kepada orang tua kita yang telah meninggal? Ya doakan dia agar dia diberikan rahmat oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, agar dia dihindari dari azab kubur, agar dia dimasukkan ke sorga, dijauhkan. Itu minta kepada Allah SWT buat orang tua kita setiap hari. Yang terpokok yaitu agar diampuni dosanya, itu yang pertama kali. Sama seperti kita berdoa. Yang pertama kali kita berdoa seperti yang kita ucapkan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku. Kita dulu kalau berdoa itu kita dulu minta, ya Allah ampuni dosaku. Ampuni dosa kedua orang tuaku. Dan berikanlah rahmat kepada kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana engkau memberikan keduanya menyayangi aku di waktu kecil. Bagaimana kalau orang yang berpendapat dia tidak mau nuntut ilmu karena dia takut tidak bisa mengamalkan? Ini bisikan dari setan. Ya, kalau ada mengatakan saya nggak menuntut ilmu karena takut nggak bisa mengamalkan, ini bisikan dari syaitan. Karena syaitan memalingkan manusia untuk melakukan amal-amal taat kepada Allah. Itu syaitan. Untuk ilmu wajib, perintah Allah dan perintah Rasul. Nah, dibisik oleh syaitan supaya kita nggak nuntut ilmu dengan berbagai macam alasan. Itu bisikan dari syaitan dan kita wajib hati-hati. Sebab langkah-langkah syaitan itu luar biasa tipu dayanya. Bagaimana hukumnya laki-laki memakai cincin batu yang berbatu? Boleh atau tidak? Kalau soal boleh, boleh. Cuma nggak boleh ada keyakinan. Nggak boleh dia sombong, nggak boleh dia ria, nggak boleh ada keyakinan. Sekarang orang punya keyakinan bahwa batu itu, apakah itu batu akik atau apa aja, memberikan manfaat, menolak bahaya, menghilangkan kefakiran. Ini kepercayaan atau keyakinan yang batil, yang sesat. Nggak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali siapa? Allah. Dan nggak bisa menolak bahaya kecuali yang Allah. Dan yang ada di muka bumi ini nggak boleh kita katakan itu manfaat atau menolak bahaya kecuali datangnya dari dalil, nas, Al-Quran atau Sunnah. Batu yang manfaat di muka bumi itu Hajar Aswad. Satu aja Nabi sebutkan, Hajar Aswad. Tapi itu pun dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an,
Ketika Umar tawaf di depan para sahabat dan tabi'in, Umar mengatakan, wahai batu, engkau nggak bisa memberikan manfaat dan nggak bisa menolak bahaya. Kalau seandainya Nabi tidak mencium engkau, aku nggak akan cium, kata Umar. Jadi Hajar Aswad ini batu dari sorga, putih, kemudian jadi hitam dengan sebab dosa-dosa anak Adam. Asalnya putih dari sorga, Hajar Aswad itu. Sawadatu khataya ibni Adam, dia menjadi hitam dengan dosa-dosa anak Adam. Nah, manfaat menciumnya, ini manfaat, dia akan menghilangkan dosa di hari kiamat nanti. Akan jadi saksi bagi orang yang mencium Hajar Aswad. Itu manfaatnya. Tapi Umar mengatakan, seperti yang sekarang ini orang pakai batu dari langit atau dari bumi, nggak ada manfaat sama sekali kecuali yang dijelaskan oleh nas, dalil dari Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada, nggak boleh. Atau orang pakai sebagai jimat supaya dia terjaga dirinya, supaya dia barokah, nggak boleh sama sekali. Jadi yang seperti ini kepercayaan yang batil yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Ini nggak boleh. Ya. Batu itu nggak bisa memberikan manfaat. Batu nggak bisa menolak bahaya. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah SWT, dan yang bisa menolak bahaya hanya Allah saja. Bagaimana supaya kita bisa bertambah rasa takut kita kepada Allah? Yang pertama kali ya kita ngaji, nuntut ilmu. Kemudian yang kedua ya kita bertaubat kepada Allah semua dosa. Yang ketiga kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa kita ini pasti mati. Maka kita harus punya bekal. Dan kita pasti akan ditanya oleh Allah SWT. Bagaimana orang yang biasa melakukan perbuatan dosa yang tersembunyi, dia wajib takut kepada Allah, karena Allah mengetahui apa yang tampak, apa yang tersembunyi. Innahu ya'lamul jahra, saya ulangi lagi, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Meskipun dia di mana aja berada, nggak ada yang tahu, istrinya nggak tahu, umpamanya anaknya nggak tahu, orang tua yang nggak tahu, tapi Allah tahu. Makanya wajib hati-hati. Allah melihat apa yang dilakukan, perbuatan dosa dan maksiat dilakukan, pasti Allah lihat dan Allah pasti akan memberikan hukuman kepada dia. Bagaimana contoh panjang angan-angan? Ya, panjang angan seperti orang saya ingin jadi pejabat tinggi umpamanya. Saya ingin punya rumah 5. Saya ingin punya mobil 10. Ini panjang angan-angan. Ini panjang angan. Kita apa yang bisa kita lakukan sekarang kita lakukan. Dan manusia hidup kadang-kadang panjang angan-angan. Ingin punya harta yang banyak, ingin punya segala macam lah dia ingin. Kalau cita-cita yang baik kan ada masalah. Ingin jadi orang soleh, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kita bisa hafal Quran. Ini nyata, bukan khayalan. Kita ingin hafal hadis Nabi, kita ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena itu kewajiban setiap mukmin dan mukminah. Kewajiban setiap mukmin, maksud saya setiap laki-laki wajib dia mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Adapun sholat itu sendiri wajib bagi setiap muslim dan muslimah, wajib mengerjakan sholat yang 5 waktu. Artinya dia ingin melakukan perbuatan-perbuatan taat, nggak ada masalah. Dan itu harus dia bercita-cita melakukan perbuatan taat seperti haji, ingin umroh, ini bagus seperti ini. Tapi angan-angan yang kosong, angan-angan panjang nggak boleh. Seperti yang tadi saya sebutkan. Kan manusia ketika dikasih harta sedikit, pengennya apa? Dikasih 1 lembah emas, pengen berapa? 2 lembah. Dikasih 2 lembah, ingin 3 lembah. Dan itu akan terus seperti itu. Dan dia berangan-angan terus seperti angan yang kosong. Maka dia akan mencari uang sebanyak-banyaknya, dia akan melakukan pekerjaan apa saja untuk mengalahkan segala cara demi cita-citanya yang salah itu. Nggak boleh dalam Islam. Jadi manusia kalau sudah punya 2 lembah, kata Nabi, harta, pengen yang ketiga. Kalau sudah 3, yang keempat. Dan nggak akan bisa menyetop dia kecuali mati. Nggak bisa di-stop kecuali mati yang menyetop dia. Dan Allah menerima taubat orang yang bertobat. Kata Nabi, "Lau kana lil insani wadiyani min malin," dalam riwayat yang lain min zahab, labtagha thalithan. Wala yamla jawf ibni Adam illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, manusia kalau dia punya 2 lembah emas atau harta, pengen yang ketiga.
Kalau yang ketiga pengen lagi, yang keempat. Karena manusia punya sifat rakus dan tamak manusia ini. Kemudian tidak akan bisa menyetop dia kecuali tanah. Maksudnya kematian. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Bagaimana kalau dakwah itu dilakukan dengan cara kita main musik atau bernyanyi? Ini dakwah yang batil, dakwah yang sesat. Ya. Gak bisa dakwah menggunakan sesuatu yang haram yang diharapkan oleh Allah Rasul, gak bisa. Gak bisa. Dakwah harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gak boleh menggunakan yang batil, gak boleh. Menggunakan yang haram gak boleh. Jadi gak bisa kita lakukan yang seperti itu, dan juga gak boleh. Makanya semua harus taubat, semuanya harus taubat kepada Allah. Penyanyi, pemusik, dan yang lainnya, artis, semua harus taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah, belajar ngaji. Bukan dia taubat, kemudian dia suruh ceramah atau pembawa acara. Ini gak benar. Mestinya dia suruh ngaji, nuntut ilmu, belajar yang benar. Bukannya kemudian dia nanti akan ceramah, akan dipanggil orang. Sekarang mungkin jadi pembawa acara, besok jadi ustadz dia, dipanggil ceramah. Seperti orang mu'alaf yang baru masuk Islam, suruh belajar. Orang yang tobat, tolong yang foto-foto itu gak ada manfaatnya. Antum foto gak ada manfaatnya. Nanti antum pajang, antum tambah dosa nanti dengan dipajang itu, gak ada manfaatnya. Cukup sekali, mesti diingatkan sekali, nggak ada manfaatnya. Untuk foto-foto nggak ada manfaat, sama sekali nggak ada manfaatnya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi orang-orang yang bertaubat disuruh dia untuk belajar. Para pemusik, penyanyi, pelawak atau mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, suruh dia bertaubat kepada Allah, belajar tentang Islam. Kadang-kadang kita juga merasa wah senang gitu ketemu artis. Orang kalau senang ketemu orang yang soleh, senang itu wajar. Ketemu pelaku maksiat kok senang? Mantan pelaku maksiat kalau dia taubat, kok senang? Suruh dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat. Kita nggak tahu apakah taubatnya dia benar, apa nggak tahu lagi nanti dia. Apakah dia kembali lagi kepada asalnya? Ketika dia kumpul sama teman-teman berbuat lagi, kita nggak tahu. Maka jangan kemudian kita terpengaruh dengan orang seperti itu. Justru kita mempengaruhi dia supaya dia tobat, belajar, mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram, menjauhkan semua teman-teman yang maksiat. Begitu orang Islam, diajak dia untuk kembali kepada Allah SWT. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita mengingat kematian itu. Saya sudah jelaskan mengingat kematian dengan apa? Dengan kita mengingat bahwa kita pasti mati. Kita ingat juga tentang azab kubur, nikmat kubur. Kemudian kita wajib mempersiapkan bekal bahwa kita pasti mati. Kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Karena kita pasti mati. Kita isi waktu kita dengan melakukan amal-amal soleh. Kita wajib bertaubat atas semua dosa. Kita jauhkan perbuatan maksiat dan yang lainnya. Itu ingat kepada mati. Kemudian juga Nabi ketika menyebutkan akhtiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah ingat kematian. Kenapa Nabi menyuruh kita supaya ingat kepada kematian? Supaya kita mempersiapkan bekal untuk akhirat. Supaya kita nggak tamak dengan dunia. Supaya kita nggak tamak dengan dunia. Dengan kita ingat kematian supaya kita bertaubat atas semua dosa. Dengan kita ingat kematian supaya kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dengan kita ingat kematian, kita nggak akan bergembira dengan apa yang ada. Dan kita nggak akan bersedih dengan apa yang luput dari kita. Dengan kita ingat kematian, kita nggak akan hasad kepada orang, nggak akan dengki kepada orang. Dan banyak lagi manfaat dengan kita ingat kepada kematian. Puluhan manfaat dari ingat kepada kematian itu. Sebenarnya bagaimana kita mengatur waktu dan berapa jam kita baca? Ya kita tinggal kembali kepada kita. Kita kan ada kewajiban mencari nafkah. Wajib cari nafkah. Nggak boleh jadi beban buat manusia. Wajib cari nafkah. Wajib juga kita dagang atau usaha dan lain. Tapi kita juga wajib baca. Al-Quran harus siap kita baca. Kita wajib sholat yang 5 waktu.
Nah, tinggal kita ngatur sholat kita, kerjaan kita, baca Quran kita, baca buku juga harus kita baca, buku-buku yang bermanfaat setiap hari. Tinggal kita atur. Kalau Syekh Albani baca buku sehari 12 jam. Syekh Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah sehari baca buku 12 jam. Yang pertama kali masuk perpustakaan Damaskus dia, yang terakhir keluar dia. Jadi makannya dibawa ke maktabah, ke perpustakaan. Kerjaannya gimana? Kerjaannya betulkan jam. Berapa jam selesai dapat uang buat istri anaknya, masuk lagi perpustakaan. Baca lagi 12 jam. Kita mungkin nggak sampai 12 jam. Paling tidak talibul ilm baca buku yang bermanfaat itu 4 jam. Atau 3 jam. Ya kalau para dai mesti lebih. Ya. Para dai ini mesti bisa mengatur waktu untuk bisa baca buku-buku yang bermanfaat tiap hari. Bagaimana hukumnya kita olahraga? Boleh atau olahraga mubah. Artinya sekarang orang banyak mengatur pola kesehatan. Ya, dia atur bagi dia bagaimana supaya bisa sehat. Semua dia lakukan oleh dia tiap hari olahraga, tapi lupa dia bagaimana mengatur pola kehidupan dia. Waktu dia habis buat yang sia-sia banyak sekali, yang maksiat banyak. Tinggal diatur waktu dia. Kenapa ini diatur buat kesehatan dia? Kenapa nggak diatur buat ibadah dia kepada Allah? Karena dia pasti akan mati. Mesti kan diatur. Baca Quran berapa jam sehari, baca buku berapa jam, baca hadis berapa jam sehari, ngaji berapa. Kan diatur udah waktu olahraganya saja. Yang dia ingat olahraga. Di sini yang harus kita atur. Kita nggak usah mikirkan bagaimana orang mengatur jadwal waktu dia atau di masjid. Yang penting bagi kita dulu. Kita sudah belum mengatur waktu jadwal kita. Waktu ini sudah kita gunakan sebaik-baiknya atau belum? Untuk kita masing-masing. Yang ikhwan dan akhwat, coba ngatur jadwalnya. Untuk memperbaiki dari sisa umur kita. Ini sekarang kita berada pada sisa-sisa umur kita. Kita harus isi dengan yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah, jangan lemah. Kita harus mengatur waktu kita. Benar tidak ada ruh yang kembali ke dunia dengan gentayangan? Enggak ada. Enggak ada. Itu yang gentayangan itu setan itu. Enggak ada. Ruh kalau sudah berada di dalam barzakh enggak akan kembali ke dunia. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai hari kiamat. Enggak kembali dia. Kalau sudah mati udah enggak kembali. Enggak kembali ke dunia. Mengganggu orang yang hidup segala macam itu setan yang mengganggu. Dalam Islam enggak ada itu. Istilah ruh kembali ke dunia enggak ada dalam Islam. Tidak ada. Bagaimana kalau kita dagang dan kita banyak pesanan dari perdagangan itu? Ya kita atur waktunya. Kan bisa kita batasi. Bisa kita batasi. Jadi pesanan itu kita batasi. Hari ini hanya bisa kita lakukan segini, besok segini, lusa segini. Kita yang ngatur waktu itu. Kita yang diberikan oleh Allah waktu itu untuk kita atur. Jangan kita ikuti hawa nafsu. Jadi kalau dagang kita mulai dari pagi sampai jam zuhur cukup sudah. Dan cukup untuk bisa membiayai istri, anak, keluarga dan yang lainnya. Lebih bahkan. Cukup. Tinggal sisa waktu kita untuk istirahat, untuk baca Al-Quran, untuk ngaji, untuk ilmu, dan melakukan amal-amal soleh. Kita nggak boleh diam dan nggak boleh berhenti. Kita harus maju. Orang Islam dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarij Salikin. Dia harus maju, nggak boleh mundur. Nggak ada istilah mundur, nggak ada dalam Islam itu. Yang ada maju melakukan amal taat. Karena Allah menyebutkan liman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Sedangkan orang mukmin bukan yata'akhkhar. Orang mukmin gimana? Yataqaddam, maju. Jadi orang mukmin itu harus maju, nggak boleh mundur. Karena kita sekarang sedang menuju akhirat. Surga atau neraka? Yang kita tuju surga. Karena kita semua ingin masuk surga. Semua kita ingin masuk surga. Maka surga nggak bisa orang masuk surga begitu aja tanpa melakukan amal-amal soleh, nggak mungkin. Dia harus iman dan amal soleh.
Maka Nabi bersabda, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Kata Nabi, ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal dan barang dagangan Allah adalah surga. Dicari dengan sungguh-sungguh, nggak mungkin orang bisa surga dengan bermalas-malasan, dengan santai, nggak mungkin. Sungguh-sungguh kita maju ke depan, lakukan amal soleh. Seperti sabda Nabi yang tadi saya bacakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu dan minta tolong pada Allah. Jangan lemah. Kita harus bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Jangan lemah. Kalau orang lain bisa melakukan perbuatan dosa dan maksiat setiap hari, kita kenapa nggak bisa melakukan ketaatan? Di waktu malam orang berbuat maksiat, berbuat bid'ah, nyanyi tengah malam. Kenapa kita nggak gunakan buat baca Al-Quran? Kenapa kita nggak gunakan buat tahajud? Kenapa kita gunakan buat bermunajat kepada Allah? Kenapa kita tidak gunakan untuk istighfar kepada Allah? Mereka maksiat, bid'ah. Mereka berbuat syirik siang dan malam. Belum lagi maksiat-maksiat yang lain siang dan malam. Kenapa kita nggak semangat? Kita ingat, lihat tuh orang-orang yang celaka, yang mereka terus maksiat, maka kita berbuat kebajikan. Orang-orang kafir, harta mereka, anak mereka, untuk maksiat mereka diberikan oleh Allah. Jadi jangan sangka yang mereka miliki itu membuat mereka bahagia. Jangan, kata Allah. Justru Allah memberikan kepada mereka apa? Untuk Allah azab mereka di dunia. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Kata Allah. Jangan kamu heran, jangan kamu takjub dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, dengan harta dan anak mereka. Jangan heran. Allah berikan mereka sebanyak-banyaknya orang-orang kafir itu. Supaya apa? Allah akan mengazab mereka di dunia ini, dalam kehidupan dunia. Dan Allah akan cabut mereka nyawanya dalam keadaan kafir. Yang kita ingat bahwa kita akhirat. Maka Nabi nggak terpesona dengan dunia ini, tidak. Padahal Nabi imam para nabi, para rasul. Sayyidul Anbiya semulia-mulia makhluk Rasulullah SAW. Ketika Nabi ditawarkan, ya Rasulullah, orang Persia, Romawi punya segala macam. Kenapa engkau tidak punya harta yang banyak? Tidak, kata Nabi. Tilka ummatun ujjilat thayyibatun fil hayatid dunya. Itu umat yang Allah segerakan kebaikan dunia, tapi di akhirat mereka enggak dapat apa-apa. Tapi kita yang kita tuju apa? Akhirat. Kita umat Nabi Muhammad SAW yang kita tuju akhirat, bukan dunia. Maka Nabi SAW Nabi tidak bangga, Nabi tidak khawatir. Maksud saya, Nabi enggak khawatir umatnya ini kondisinya pas-pasan hidupnya, miskin atau fakir. Nabi nggak khawatir. Yang Nabi khawatir umat Islam ini diberikan kekayaan. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, kata Nabi, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu fatuhlikakum kama ahlakathum." Kata Nabi SAW, demi Allah, bukan kefakiran yang aku takut atas kalian, tapi yang aku takut atas kalian, dibukakan pintu dunia atas kalian. Kalian kejar-kejaran masalah dunia ini, lantas dunia ini membinasakan kalian sebagaimana dunia ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Yang Nabi takut, umat Islam kejar-kejaran masalah harta. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Kejar-kejaran masalah dunia, masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta, masalah segala macam. Sudah kejar-kejaran. Itu Nabi khawatir pada umatnya. Ikhwan fiddin, azakumullah. Waktunya sudah cukup. Artinya kita ada persiapan buat sholat zuhur. Dan kita perlu wudu dan yang lainnya. Saya ingatkan sebagai akhir dari perjumpaan kita ini, bahwa tolong antum baca buku ini, untuk merenungi lagi pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sebutkan. Pertanyaan itu untuk kita jawab dengan amal. Pertanyaan itu kita jawab dengan amal. Apakah kita sudah melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu? Apakah kita sudah baca Al-Quran? Apakah kita sudah menuntut ilmu dan yang lainnya? Itu tujuan kita untuk kita amalkan. Karena kita ini pasti mati dan kita akan kembali kepada Allah. Maka saya ingatkan, ikhwan fillah, jazakumullah, yang tadinya kita masih lalai dalam perbuatan-perbuatan yang wajib, kita sekarang berusaha untuk kembali melakukan yang wajib-wajib itu. Jangan tinggalkan. Kalau kita banyak berbuat dosa, kita taubat kepada Allah. Tinggalkan perbuatan yang haram, yang riba, tinggalkan. Yang masih
merokok, tinggalkan, hukumnya haram rokok itu. Yang masih kadang berjudi, tinggalkan. Yang kadang-kadang sholat, kadang tidak, tinggalkan. Wajib dia sholat yang 5 waktu. Jangan tinggalkan lagi. Perbuatannya itu yang kadang-kadang sholat itu nggak benar. Kita wajib melaksanakan sholat yang wajib 5 waktu. Untuk laki-laki di masjid, taubat kepada Allah. Yang tadi kita nggak baca Quran, sekarang baca Quran. Yang tadi jilbabnya belum sempurna, pakai jilbab yang sempurna. Yang tadi kurang ajar kepada orang tuanya, taubat. Sekarang gunakan semua kesempatan untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita melakukan ketaatan itu. Terutama saya ingatkan antum jangan lupa untuk terus nuntut ilmu. Jangan disibukkan dengan dunia. Semua kerjaan, dagang, usaha tinggalkan. Kalau ada waktunya ngaji tinggalkan semuanya. Ngaji, nuntut ilmu. Kemudian waktunya baca Quran, baca Quran. Jangan terima HP, jangan lagi nelpon, baca Quran. Kemudian kita lebih giat lagi karena yang dikatakan ilmu yang bermanfaat yang kita minta setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ilmu itu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Coba kita semakin dekat gak diri kita kepada Allah, semakin kita taat gak kepada Allah, semakin takut gak kita kepada Allah. Mestinya setiap kita nuntut ilmu tambah iman kita, tambah takut kita, tambah harap kita kepada Allah, tambah tawakal kita kepada Allah, tambah jauh kita dari perbuatan dosa dan maksiat, tambah rajin dalam kita ibadah dan baca Al-Quran yang lainnya. Coba, karena waktu kita terbatas dan kita pasti akan mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah dan kita akan ditanya Allah tentang apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nggak semua pertanyaan bisa dijawab, nggak mungkin. Karena manusia terbatas, saya dan antum juga sama, atau ustadz yang lainnya juga sama. Kita punya keterbatasan. Ada yang bisa saya jawab, ada yang nggak bisa saya jawab, karena keterbatasan ilmu saya dan juga keterbatasan waktu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan barakah dari majelis ini, memberikan rahmat kepada kita, memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan mudah Allah memberikan rasa takut kita kepada Allah SWT. Seperti yang Nabi berdoa kepada Allah supaya diberikan rasa takut. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.